kita kembali lagi di podcastnya Mbak Nasir. Iya. Pada kali ini kita akan membicarakan seputar problem rumah tangga, Mbak. Karena kebetulan nih ya, pertanyaannya datang dari seorang yang sudah berumah tangga, kayak gitu. Nah, ini Mbak, pertanyaannya tuh seperti ini. Bagaimana cara bikin pasangan lebih mesra, Mbak? Dan jika pasangan tidak mesra, ini faktor apa yang menyebabkan? Mohon maaf nih Mbak, jika pertanyaannya lebih dispesifikkan lagi nih, itu cara menggairahkan pasangan, entah itu dari suami atau istri ketika di atas ranjang gitu Mbak. Ini menarik sih. Ya, oke. Gimana Mbak tuh caranya? Lebih ke gairah berarti ini ya, hasrat biologis antar pasangan ini ya. Ya, kalau ini sudah berumah tangga tentunya harus ini menurut saya, kalau ada yang saya pribadi itu dari kedua belah pihak itu harus tahu betul yang dinamakan bahasa cinta. Oke, harus tahu bahasa cinta. Ya, bahasa cintanya si cowok itu si cewek harus tahu. Ya. Dan juga sebaliknya harus sama-sama tahu bahasa cinta nih. Nah, karena ketika seorang pasangan atau suami istri ini sedang ingin menyalurkan hasrat, ya kan, sama-sama ingin menyalurkan hasrat, maka yang diperlukan keduanya adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan bahasa-bahasa cintanya untuk supaya hasrat gairah hubungan intim itu meningkat. Oke. Gitu. Bahasa cinta itu seperti apa maksudnya Mbak? Bahasa cinta itu misal seperti ini. Ada ya banyak sekali sih. Kalau cewek itu ada yang bahasa cintanya itu mungkin ngobrol lebih intens, didengerin, ya kan. Terus kemudian ada yang cewek itu bahasa cintanya adalah sentuhan, entah itu dipeluk, dipegang, diraba, jadi dibelai. Ini ya Mbak ya, pemanasan dulu lah ya maksudnya. Ya, foreplay itu sangat penting. Nah, terus kemudian si cewek juga harus tahu bahasa cinta si cowok. Nah, seringkali memang karena yang terjadi saat ini kebanyakan adalah wanita itu kalau sudah menjadi istri itu tempatnya adalah wajib wajib melayani. Nah itu jadi seakan-akan itu kalau seorang wanita kalau sudah menjadi seorang istri itu ketika suaminya pengen itu ya hanya sekedar melayani. Nah itu yang jadi dari keduanya ini seakan-akan itu punya job desk gitu loh, hanya sekedar itu aja. Ya si cowok minta, si cewek kasih. Kayaknya itu kurang. Nah seharusnya kan itu kan kebutuhan sama-sama dan juga memang sangat penting ya namanya biologis seperti itu. Jadi ya menurut saya itu tadi mulai dari bahasa cinta masing-masing harus saling tahu, terus kemudian ditingkatkan lagi untuk memancing gairah seksnya. Gitu. Sebenarnya ini gairah antara pria sama wanita itu sama gak sih Mbak? Kebutuhannya mereka itu sebenarnya standarnya sama gak sih? Atau ada yang lebih dominan di antara keduanya? Bisa dikatakan standarnya itu kalau masalah gairah itu gimana ya, karena kalau cowok itu lebih ke kepuasan. Jadi ketika ingin bercinta, ketika sudah melakukan
hubungan, Ya. terus kemudian sudah ini ya, sudah sampai ke orgasme misal si cowok, Ya. itu ya seakan sudah gitu loh. Oh. Nah tapi kalau si cewek Ya. itu nggak seperti itu. Seperti apa itu, Mbah? Kalau cewek itu lebih ke apa ya, ke waktu, terus kemudian cara, terus kemudian pelayanan. Jadi lebih ke pelayanan seorang cowok, bagaimana dia memperlakukan, memberikan kenikmatan bagi si cewek. Nah, itu yang lebih menonjol di otak wanita. Tapi kalau si cowok enggak seperti itu. Ya, kadang kala itu wanita sempat ada yang berpikir kayak gini, ngapain saya ngelayanin orang waktu pagi sorenya itu dia nggak diperlakukan secara hangat, kenapa saya mesti layanin kayak gitu kan, ada tuh Mbak ya. Ya. Jadi seakan-akan dia itu ya sekedar untuk melayani pria gitu. Nah, yang semacam kayak gitu tuh perlu ada solusi nggak dari prianya nih ya? Mungkin ya kalau itu kan dilihat mungkin dari suami memang tidak memberikan kehangatan, perhatian dari si istri nih. Kalau untuk cara lain ada nggak Mbak, selain tadi ya mengetahui bahasa cinta tadi, selain itu apa Mbak? Apa yang lebih ke sarana mungkin, atau Ya, sarana. lebih ke sarana mungkin. Kalau lebih ke sarana ya, saya menganjurkan ini pakai minyak rangsang wedok kan. Nah, itu di website saya sudah ada, nanti bisa dicek. Nah, itu salah satu sarana yang bisa digunakan. Nah, dan juga ketika ini adalah kasusnya di cowoknya pingin memberikan kepuasan bagi si cewek. Nah, saya juga punya sarana yang namanya ceplok seneng. Nah, jadi beda ya Mbak ya? Iya, kalau beda. Apa tadi minyak rangsang wedoan ini itu tujukan wanita. Kalau yang tadi apa namanya? Ceplok seneng itu ceplok untuk seneng yang itu pria. si cowok. Tapi sebenarnya kasusnya sama ya Mbak ya? Maksudnya kasusnya meningkatkan gairah antar ini. Kita ke perangsang wedoan dulu minyaknya. Ini berupa minyak itu apakah berupa parfum atau yang dimaksud ini minyak sebagai kayak pemijat atau seperti apa? Ya. Minyak di sini itu karena apa ya? Bentuknya itu seperti gel, tapi bukan minyak yang dijadikan wangian atau parfum. Ya, minyak di sini bukan minyak parfum, lebih dikonsumsi, bukan dioleskan atau diapa, itu bukan. Jadi itu untuk kayak menyembuhkan dari dalam. Macam obat ya Mbak ya? Ya. Semacam obat. Tapi kenapa dikatakan minyak ya Mbak? Ya karena memang apa ya, supaya ya karena memang dari bahannya, terus kemudian supaya mudah dipahami kalau menurut saya. Karena kalau misalkan saya memberikan nama itu dengan kapsul atau apa, itu pasti nggak beda dengan yang lainnya gitu. Oh ya, sekarang kan banyak tuh ya di internet menyebar. Banyak sekali. Untuk cara penggunaannya gimana tuh Mbak kalau minyak kayak gitu? Minyak di sini cara penggunaannya cukup diteteskan dalam minuman. Jadi diminum sama target ya, kayak diminum sama istrinya gitu. Ini sebelum dia melakukan bercinta di atas ranjang itu harus minum itu dulu. Belum melakukan, usahakan mungkin sekitar 30 menit sebelum, atau kalau pingin tidak diketahui kan, bisa ini diam-diam minumnya. Kalau efek sampingnya ada nggak Mbak? Misal wanita menjadi tiba-tiba pusing atau mual gitu, nggak ada ya? Nggak ada efek samping yang sampai ke arah mengkhawatirkan, itu nggak ada. Bahkan
yang seperti ngantuk atau Ya. ya seperti tadi pusing itu nggak ada kok, nggak ada sama Oke, sekali. jadi aman ya Aman, seperti ini. Oke. Jadi saya tekankan lagi bahwa minyak rangsang wedoan ini adalah asli ditemukan peraciknya Mbak Nasir sendiri dan bahannya juga alami dari tumbuhan ya Mbak ya. Iya. Yang ini dipercaya mempunyai kandungan peningkat gairah ya, terutama gairah pada wanita. Pada waktu itu. Kalau yang satunya tadi untuk cara penggunaannya itu sama ya Mbak, yang Sama. untuk pria tadi. Cuman karena untuk gunaannya untuk si pria maksud saya. Oke. Ya, mungkin itu dulu Mbak. Bagi mungkin mungkin bapak-bapak atau yang sudah berumah tangga mengalami masalah istrinya Ya, sudah. kebanyakan seperti itu problem yang datang itu Ya, seperti itu. Ya, itu solusinya. Nanti kalau pemesanan bisa ke layanannya Mbak Nasir. Oke, terima kasih Mbak Nasir untuk waktunya. Iya, sama-sama. Dan kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih.